资格让我使出全力。告诉你，没有魂技就不能击败你的。 Sebelumnya, demi melindungi istrinya, Swansea mengaktifkan jiwa penyu ilahinya. Bahkan jika lawannya adalah jiwa bela diri malaikat, itu tidak berguna. Pada akhirnya, Yu Mengdi dikalahkan oleh Jiang Nangnang sebagai penyerang. Pertandingan kedua juga 2 lawan 2, dan kali ini Akademi Shrek mengirimkan He Chaito dan Xiaoxiu. Akademi Zheng Tian mengirim Tang Xiaolei dan Sui Lang dengan jiwa bela diri serigala. Setelah permainan dimulai, He Chaito langsung mengeluarkan meriam jiwa dan mengarahkannya ke lawan. Karena level Xiaoxiu terlalu rendah dan He Chaito adalah penyerang utama. Sementara alat jiwa He Chaito yang paling kuat adalah meriam jiwa yang terisi daya. Tetapi waktu pengisian meriam jiwa terlalu lama. Selama periode pengisian, Xiaoxiu harus menahan sepenuhnya serangan lawan. Jadi sekarang Xiaoxiu harus bersiap menahan berbagai serangan berat dari Tang Xiaolei dan Sui Lang. Terutama jiwa bela diri Tang Xiaolei adalah busur bunga ungu. Orang ini sangat jenius karena dia menggunakan cincin jiwanya sendiri sebagai anak panahnya. Kemudian Sui Lang memimpin melancarkan serangan, dan Tang Xiaolei dari belakang melesatkan serangan anak panahnya yang kuat. Untuk melawan busur Tang Xiaolei, Xiaoxiu mempertaruhkan nyawanya untuk berdiri di depan He Chaito sebagai benteng, dan menggunakan tubuhnya sebagai kuali untuk mengumpulkan 3 kuali penekan jiwa di saat yang bersamaan. Namun pada akhirnya, kuali penekan jiwa hancur oleh serangan panah Tang Xiaolei. Xiaoxiu mengalami kerusakan yang cukup parah. Dia memuntahkan darah dan pingsan di arena. Setelah Xiaoxiu jatuh, meriam jiwa terkonsentrasi terisi penuh. He Chaito yang dipenuhi kemarahan melepaskan tembakan kuat ke arah Tang Xiaolei. Di saat kritis, wasit melepaskan ke-7 cincin jiwanya dengan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan tersebut. Hal ini mencegah tragedi yang mengerikan, yaitu kematian. Meski demikian, Sui Lang juga terkena dampak ledakan meriam. Namun, dia masih mampu bertarung, sehingga Akademi Zheng Tian memenangkan game kedua ini. Setelah 2 pertandingan, hanya tersisa 1 pertandingan 3 lawan 3. Saat ini, Bei Bei, Hu Yuhao, dan Wan Dong maju ke arena untuk pertandingan penentuan. Sementara Akademi Zheng Tian ada Yu Weiqing sebagai kapten di level 58. Selain itu ada Sang Guanchan dan Yang Er, keduanya di level Kaisar Jiwa. Hasil dari permainan ini sepertinya hanya sepihak. Sebelum permainan dimulai, Hu Yuhao meminta bantuan pada ulat esnya dan Ratu Kalajengking Es terlebih dahulu. Saat ini pertandingan dimulai. Bei Bei langsung melepaskan jiwa naga petir biru dan melancarkan serangannya. Meskipun jiwa bela diri Bei Bei sangat kuat, namun levelnya jauh di belakang Ye Weiqing. Ye Weiqing memamerkan daun emasnya yang tajam, mengunci cakar naga petir biru dan melemparkan daun emasnya. Daun emas yang tajam itu menghancurkan jiwa naga petir biru dan Bei Bei terluka. Dalam keputusasaan dan terpojokkan, dia langsung menggunakan kartu asnya, jiwa naga suci petir biru emas yang telah bermutasi. Sayangnya, Ye Weiqing langsung memamerkan keterampilan jiwa kelimanya. Daun emas yang tak terhitung jumlahnya muncul, terbentuk seperti sebatang pohon emas dengan tubuh Ye Weiqing sebagai pusatnya. Bilah tajam itu perlahan bergerak menuju naga suci petir biru emas. Melihat situasinya tidak tepat, Hu Yuhao segera mengeluarkan botol susu untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya.
dan kemudian bekerja sama dengan Wandong untuk melakukan keterampilan fusi jiwa bela diri Golden Path. Serangan ini ternyata merupakan serangan sembarangan. Setelah Bai Bei terkena serangan ini, tubuhnya langsung berubah menjadi emas. Ye Wiking juga terkena cahaya keemasan dan tubuhnya langsung lumpuh dan tidak bisa bergerak. Di bawah perlindungan Ye Wiking, Sang Guanchan dan Yang dapat terus bertarung. Hu Yuhao tidak mau menyerah dan meminta Ratu Kalajengking Es untuk membantunya. Setelah mengunci Ye Wiking, Hu Yuhao menggunakan keterampilan jiwa tulang tubuh Ratu Kalajengking Es yang berusia 400 juta tahun untuk kedua kalinya. Langkah ini disebut domain abadi beku dan berhasil memukuli Ye Wiking. Kemudian muncullah adegan pembuka di mana Hu Yuhao langsung pingsan karena kehabisan kekuatan jiwanya. Untungnya pukulannya cukup kuat dan Ye Wiking serta Yang tersingkir di tempat. Pada akhirnya hanya tersisa Sang Guanchan dan Wandong. Sang Guanchan berjalan sembari mengeluarkan lonceng pemanggil jiwa dan berkata dengan sombong bahwa Wandong bukan tandingannya. Karena Wandong mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa, dia tidak dapat menggunakan keterampilan jiwanya. Wandong tidak panik atau terburu-buru. Dalam keputusasaan, dia perlahan bangkit dan langsung mengeluarkan jiwa bela diri keduanya, Clear Sky Hammer. Membuat semua orang sangat terkejut, bukan main. Bikin merinding guys. Kemudian Wandong mengunci Sang Guanchan dengan palu besar Clear Sky Hammer. Menyerangnya dengan teknik palu kupu-kupu. Melihat keadaannya kurang baik, Sang Guanchan hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali dan dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Dengan ini, hanya Wandong yang tersisa di arena pertandingan dan Akademi Shrek menang sekali lagi. Mimin harus mengatakan di sini, sutradara Doluo Dalu 2 sangat serius karena saat Wandong mengeluarkan Clear Sky Hammer, sutradara secara khusus memberikan karakter emasnya untuk meningkatkan momentumnya. Karakter emas yang menyertai masih menjadi makna rahasia palu Semeru besar di Palu Haotian atau Clear Sky Hammer, membuat penonton serasa kembali ke bagian pertama Doluo Dalu.